Tok tok tok, suara ketukan pintu dari luar ruangan kerja Daryl mengalihkan atensinya. Masuk, perintahnya sedikit berteriak. Pintu terbuka perlahan. Lisa, si sekretaris, tampak menengokkan kepalanya, lalu perlahan masuk ke dalam ruangan. Sambil membawa beberapa file di tangannya yang harus Daryl tanda tangani, perempuan berumur 29 tahun itu pun melangkah dengan gemulai, layaknya model yang sedang berjalan di catwalk, menuju ke arah meja kerja Daryl. "Pak Daryl," sapa Lisa sambil mengibaskan rambut sebahunya yang dicat dengan warna burgundi itu. "Saya perlu tanda tangan Bapak," lanjutnya. Daryl menaikkan satu alisnya melihat tingkah sekretarisnya itu. "Rambut baru?" tanya Daryl. Ia malah salah fokus pada warna rambut Lisa yang biasanya selama ini warnanya tetap monoton hitam. Tapi sekarang jadi seperti warna kemoceng. Lisa lantas tersipu malu. Sambil menutupi wajahnya yang memerah, rupanya si bos sadar kalau dirinya berganti gaya rambut. "Bagus nggak, Pak?" tanyanya meminta pendapat. Tak ada suara yang keluar dari bibir Daryl, hanya kepalanya yang mengangguk pelan. "Warna merah, Pak. Kan kata Bapak kalau perempuan pakai warna merah jadi terlihat lebih menarik. Betul kan, Pak?" Lisa mencari pembenaran dalam kalimatnya, berharap Daryl setuju kalau dirinya jadi lebih menarik. Mata Daryl mengoreksi penampilan Lisa dari atas sampai bawah. Tak hanya rambut yang berwarna kemerahan, tapi pakaian dan high heels yang ia kenakan pun juga berwarna senada, yaitu merah. Satu lagi tak ketinggalan, lipstiknya. "Kamu mau kerja atau mau fashion show?" ledek Daryl. Masih dengan mata yang fokus naik turun memperhatikan penampilan sekretarisnya yang lain dari biasanya ini. "Mau kerja dong, Pak. Lantas kenapa dari atas sampai bawah berwarna senada begini? Jangan-jangan yang di dalam juga warnanya senada juga," seloroh Daryl. "Is," Lisa mendesis kesal. "Bapak kok ngomong gitu sih? Bukannya jadi lebih menarik kalau merah begini, Pak?" Daryl akhirnya pasrah sambil menggelengkan kepalanya berkali-kali, memohon ampun pada sikap absurd sekretarisnya hari ini. "Di mana yang perlu saya tanda tangan?" tanya Daryl kemudian, untuk mengalihkan perbincangan seputar warna merah tadi. "Di sini, Pak," tunjuk Lisa pada dadanya sebelah kiri. Daryl mengikuti pergerakan telunjuk Lisa itu, dan lantas mendelik sempurna. Lagi-lagi si sekretaris bersikap aneh. Saya bercanda, Pak. Maksud saya sebelah sini." Kini Lisa dengan serius menunjuk beberapa file yang ia bawa tadi. Daryl lantas mengambil pena lalu menandatangani file tersebut. Sementara ia sibuk tanda tangan, si Lisa malah sibuk memperhatikan wajah tampan atasannya dari dekat. "Cocok kan kalau jadi calon suami? Rondong tapi tampan, mapan dan aset ada di mana-mana," pikir Lisa dalam hati. Sejurus kemudian Lisa jadi terfokus pada bibir Daryl. Membayangkan dirinya bisa merasakan bibir atasannya itu. Efek dari kelemahan menjomblo membuat Lisa hanya bisa menekuk ludah tiap melihat atasannya dari dekat begini. "Ngapain liatin saya begitu?" tanya Daryl tiba-tiba. Enggak, Pak. Saya cuma kagum sama Bapak," jawab Lisa jujur. "Kagum kenapa?" "Muda, ganteng, pintar, yang paling penting mapan, Pak." Daryl menaikkan satu sudut bibirnya. "Lalu kamu suka?" "Suka banget, Pak." Tanpa sadar Lisa terus-terusan menganggukkan kepala. Tanda setuju kalau memang suka pada Daryl. Pemuda itu memutar posisi kursinya, hingga menghadap tepat pada Lisa berdiri. "Duduk sini," perintah Daryl. Tangannya menepuk atas pahanya, meminta Lisa untuk duduk di sana. Mata Lisa terbelalak. Apa ini serius perintah atasannya? Meminta dirinya untuk duduk di pangkuan si bos.
Kamu dengar perintah saya tidak? Daryl kembali memberi tekanan. Iya pak, walau ragu, tapi nyatanya Lisa menuruti kemauan Daryl untuk duduk di pangkuannya. Lalu dengan wajah sedikit malu-malu, Lisa pun hanya menunduk. Daryl menarik dagu Lisa agar bisa berhadapan dengan wajahnya. Saya perhatikan, kamu hari ini seperti memancing saya. Kamu harus tahu, kalau saya sudah kepancing, kamu bisa-bisa kesulitan untuk lepas. Selesai dengan penjelasan singkatnya tadi, Daryl lantas tanpa ragu-ragu menyapu bibir Lisa yang dibaloti lipstik merah itu dengan bibirnya. Lisa tak melawan, bahkan lama-kelamaan makin menikmati permainan bibir dari atasannya itu, yang tentu saja sudah ia nanti-nantikan. Kapan lagi coba? Makin lama, makin intens sampai terdengar bunyi decapan khas dari bibir mereka, membuat Lisa hampir lupa diri, dan rasanya mau lagi dan lagi. Lisa, halo Lisa. Daryl berkali-kali menggoyangkan bahu sekretarisnya. Tangan satunya ia kibaskan tepat di depan wajah Lisa. Lisa tersadar, ia terbangun dari imajinasi nakalnya barusan bersama Daryl. Bukan ciuman kenikmatan, yang ada malah si bos kini tampak garang karena Lisa sedari tadi melamun, padahal sudah dipanggil berkali-kali. Maaf pak, ucap Lisa dengan gelagapan, sambil meraih kembali file yang telah selesai ditandatangani oleh Daryl barusan. Kamu ngelamunin apa sih? Sampai saya panggil berkali-kali tapi kamu gak sadar juga, protes Daryl. Lisa tertegun. Tak mungkin ia jujur pada atasannya ini kalau tadi ia sempat berfantasi liar. Maaf pak, hanya itu kata-kata yang bisa keluar dari bibir Lisa sambil menunduk. Sudah kamu jelasin ke orang tua kamu kalau saya bukan pacar kamu? Tanya Daryl tiba-tiba. Lisa mengangkat wajahnya, lalu menatap Daryl. Yang itu, pak. Anu apa? Kamu kalau ngomong yang jelas dong. Pak, saya sudah jelasin kalau yang antar saya pulang itu Pak Daryl, atasan saya, petinggi perusahaan Harrison Corp. Bahkan saya sudah kasih lihat foto-foto Bapak bersama Ibu Jessie. Tapi apa? Tapi saya diminta buat rebut Bapak dari Ibu Jessie. Sebisa mungkin jadilah nyonya besar di perusahaan ini. Ucap Lisa yang tentunya hanya dalam hati. Tak berani ia katakan secara gamblang pada Daryl tentang obsesi orang tuanya yang ingin anak gadisnya yang sudah berumur 29 tahun ini menikah dengan anak kedongan. Tapi saya permisi dulu, Pak. Lisa pun mengalihkan pertanyaan tadi dengan hendak segera kabur dari ruangan ini. Ia menunduk sebentar, lalu membalikkan badannya untuk segera keluar dari ruangan. Sebentar. Suara Daryl menghentikan langkah Lisa tiba-tiba. Iya pak, tanya Lisa sedikit ragu. Minta Gani untuk buatkan saya kopi, perintahnya. Oh baik pak, Lisa mengangguk lalu permisi untuk pergi, dan kini bisa bernafas dengan lega. Baru saja Lisa keluar dari ruangan Daryl, tapi matanya tiba-tiba terfokus pada sosok perempuan anggun yang sedang melangkah menghampirinya. Bukan main-main. Sampai Lisa dibuat tercengang akan paras perempuan itu. Belum lagi pakaian yang elegan membaluti tubuhnya, yang tentunya segala sesuatu yang ia pakai dari atas sampai bawah itu harganya tak main-main. Bu Jessie, Lisa mencoba meyakini bahwa sosok anggun dan elegan ini adalah tunangan atasannya.